Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Naufal. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket dari Mas Imam Zawawi Lumajang. Oke, jadi paket ini nggak sengaja dibuka oleh keluarga saya di Jember pada saat saya lagi di Probolinggo. Paketnya kan dikirim ke Jember, jadi nggak sengaja dibuka, kirain paketnya adik, ternyata ini paket servis. Oke, ini langsung kita buka. Oke, ini ternyata isinya adalah sebuah power supply PS merek Sony dengan daya outputnya 12 volt 32 ampere dan 5 volt 3 ampere. Oke, baik, ini sepertinya udah dimodif ya. Jadi ini untuk tegangan output, ini apa untuk potensio ya, potensio apa voltmeter saya juga lupa ini, soalnya nggak ada, ini posisinya gini aja. Oke, oh ini potensio nih sepertinya, potensio apa binding post, bingung juga ini. Baik, langsung aja kita bongkar dulu. Oh, ini untuk line inputnya. Oke, akan saya bongkar dulu, akan saya pelajarin dulu kira-kira seperti apa ini cara kerjanya, sistem kerjanya. Oke, akan saya bongkar dulu. Oke kawan, jadi ini dia untuk unit power supply-nya. Oke, ini kalau kita teliti, nah ini untuk switch-nya itu ada dari sini. Nah ini pun ada maps-nya sudah. Nah, return 12 volt ini. Jadi untuk switch on-nya ini. Oke, oh ini ada on off. Nah, ini on off-nya yang paling akhir sini dikasih tegangan 5 volt. Nah, intinya gitu untuk nyalakannya itu. Baik, sekilas ini kalau kita lihat ini sepertinya apa ya? Oke, ini potensio ini kayaknya. Soalnya ini apa itu namanya, mengarah ke sistem regulasi ini. Oh, ini ada anunya nih. Jadi optocoupler yang paling atas itu fungsinya untuk on off. Untuk yang kedua itu over voltage protection 12 voltnya, dan yang paling bawah 12 volt regulasi. Jadi regulasi untuk tegangan 12 voltnya. Oke, jadi ini mungkin isinya potensiometer ya, cuma potensionya hilang. Oke, jadi akan saya carikan dulu untuk potensiometernya, akan saya pasang. Oke, ini kok ada adjustnya nih sepertinya. Femin adjust. Oke, nggak tahu itu apa. Untuk sistem kerjanya power supply ini untuk sirkuit PFC, ini untuk IC PFC nya. IC PFC dia pakai UC 3854, dan ini untuk IC switching nya ya, ini untuk IC switching. Untuk IC standby dia pakai ini TNY series seperti itu. Ini PFC nya besar, dan ini
pakai mode anu kayaknya ini apa, LLC half breed, sepertinya seperti itu. Oke, baik, akan saya carikan dulu untuk potensiometer dan kita coba nyalakan. Kira-kira ini nyalanya seperti apa. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini sudah saya pasang untuk potensiometer dan ini solderan sudah saya rapi-rapikan karena awalnya tuh solderannya tuh kurang matang, jadi saya bagusin lah, takutnya malah serabut-serabutnya ngesot kemana-mana, malah nggak karuan nanti. Baik, ini sudah saya siapkan. Oke, ini sudah saya pasang untuk bolam safety. Baik, kita coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba switch on. Oke, ini ternyata nggak ada reaksi sama sekali. Nah, kayak ada suara relay, nggak ada. Kita coba shortkan aja sini. Oke, ternyata ini nggak ada pengaruhnya. Baik, kita coba cek untuk tegangan standby. Mungkin tegangan standby-nya dia nggak bekerja. Nah, oke, jadi di sini nih kan ada sirkuit untuk kontrol apa, supply untuk PWM, supply standby. Oke, kita cek tegangan standby-nya. Oke, ini tegangan standby ada 5 volt. Oke, adjustnya kita mainkan, nggak berfungsi juga. Nah, ini akan saya coba lakukan hal yang ekstrim ya. Nah, oke, ini kan optocoupler untuk on off, ini sudah ada tulisannya. Kita coba switch. Nah, oke, ternyata murup. Nah, itu oke, ternyata power supply-nya nyala. Cuma bolam safety dia harus di bypass dulu dan tegangan ini sudah keluar. Oke, mungkin yang rusak tuh optocouplernya atau rangkaian di sini, rangkaian untuk starting optocouplernya ini, bisa jadi seperti itu. Nah, ini kan kalau posisi on, nah ini kan posisi on. Di optocoupler ini harus ada tegangan. Kita coba cek. Nah, ternyata tegangannya 0 ini. Berarti yang bermasalah bagian driver optocouplernya. Optocouplernya nyala ini berarti. Oke, nggak ada masalah. Baik di switch on atau switch off dari saklar ini tetap nggak ada tegangan untuk starting optocouplernya, jadi kemungkinan ada masalah lain. Nah, oke, itu akan saya pelajarin dulu. Kalau misalnya memang tetap tidak bisa, langsung kita bypass aja untuk bagian optocouplernya, seperti itu. Oke, sementara ini akan saya pelajarin dulu untuk sistem start standby-nya itu, baru nanti kita cari kesimpulan yang terbaik. Kalau langsung dikasih switch tidak masalah, cuma kita harus mengamankan bagian switchnya. Nah, ininya, karena ini yang kita switch itu kan bagian primer, bagian yang masih nyetrum kalau kita pegang. Ini kan ada garisnya nih, bagian primer dan sekunder. Kalau untuk bagian sekunder ini sudah bagian cool area, artinya kalaupun kena pegang itu nggak nyetrum. Tapi kalau bagian
live area bagian sini itu biarpun tegangannya hanya 12 volt itu masih nyetrum karena dia tidak terisolasi. Oke, jadi ini akan saya pelajarin dulu. Kalau misalnya memang mentok ndak bisa, ya kita akalin switchnya dari optocouplernya itu. Oke. Nah, oke kawan, jadi untuk power supply ini itu sudah ketahuan sih sebetulnya. Jadi di sini tuh ada satu buah resistor yang kondisinya terbakar. Nah, karena kita nggak punya dataset, nggak punya service note, skematik dari power supply ini, jadi kita kesulitan untuk mencari resistor penggantinya. Sudah saya coba beberapa kali penggantian resistor dengan nilai yang berbeda-beda pula, itu tetap hasilnya tidak berhasil. Nah, akhirnya saya baca sirkuit dari sistem PS on-nya ini. Jadi signal PS on dari switch ini dia masuk ke bagian basis dari transistor ini. Nah, bagian basis dan kolektor dan emitornya itu merupakan switch. Nah, jadi saya ngambil alih fungsi dari transistor ini. Jadi langsung saya kabel switchnya itu saya taruh di transistor ini. Jadi transistor ini jadi sudah gak berfungsi lagi karena sudah digantikan oleh kabel switch ini. Karena kalau kita tetap maksain untuk taruh switchnya di sini itu lumayan berbahaya karena nanti tombol ini berada pada bagian live area atau bagian yang nyetrum. Walaupun ini tadi sempat sudah saya amankan, dan ini pun supaya nggak gampang lepas ya, karena tadi waktu pertama datang pun ini power supply sudah lepas untuk switch on off nya ini. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu. Saya nge-bypass dari sistem switch on nya ini. Daripada saya ngambil di bagian sini itu terlalu beresiko, jadi kita main aman aja. Baik, kita coba nyalakan apakah sistem ini sudah berfungsi atau tidak. Oke, kita pasangkan untuk tegangan input. Baik, ini kita pantau untuk tegangan outputnya. Oke, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kita switch. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, jadi power supply sudah nyala. Ini akan saya bypass dulu untuk bolam safety-nya. Oke, bolam safety sudah saya bypass. Oke, ini dan juga kita cek untuk adjustnya. Oke, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita switch. Oke, tegangan sudah keluar 11 volt. Oh, dia bisa sampai 22 guys. Oh, ternyata ini apa itu namanya, VR-nya kebesaran. Ini saya pakai 50 kilo. Jadi akan saya ganti dulu yang nilainya 10K lah. Karena dia ketika di putaran akhir itu langsung ngelonjak naik gitu. Pada saat putaran awal itu nggak ada perubahan tegangan gitu. Jadi potensinya ini nggak linear gitu loh. Baik, akan saya ganti dulu yang nilainya 10K karena ini 50K ya. Oke kawan, jadi ini udah selesai saya rakit untuk power supply-nya.
Jadi ini untuk binding post, dia itu ada salah satu, tepatnya yang positif, dia itu terlalu mepet dengan body. Akhirnya ini saya lakukan perubahan sehingga dia agak geser ke tengah, sehingga lebih aman dari bodinya, supaya nggak mudah konslet gitu. Dan untuk pengkabelan itu sudah saya solderin dengan rapi dan dengan solderan yang matang, karena sebelumnya itu saya lihat solderannya itu sudah kelihatan asal nempel gitu aja. Jadi timahnya itu belum benar-benar matang, sudah selesai, entah karena soldernya yang kurang panas atau gimana. Yang jelas kalau misalnya untuk arus DC dengan voltase yang rendah seperti ini 12 volt, itu solderan itu harus benar-benar bagus karena arus yang mengalir itu lumayan besar. Oke, jadi ini sudah saya pasang, sudah saya rapikan. Ini untuk untuk potensi adjustnya sudah saya letakkan. Ini memang sudah ada lubang sebelumnya, jadi saya cuma naruh aja. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita nyalakan. Oke, ini sudah saya set, jadi tegangan maksimalnya itu hanya di 14,3 volt. Biasanya sih kalau ngebreak itu di 13,8 aja. Oke, jadi ini power supply-nya udah bisa nyala normal kembali. Yang dari yang sebelumnya itu nggak nyala sama sekali. Oke, baik, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah untuk servisan pada kesempatan kali ini power supply Sony miliknya PS3 sudah dapat nyala normal kembali. Ya, kerusakannya cukup simpel sih. Justru kita lebih banyak ke perbaikan dari pengkabelan, solderan dan lain sebagainya daripada servisnya. Servisnya kita hanya jumper gitu aja. Oke, jadi demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.